Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Merauke ikut misa perdana. Orang tua di Kabupaten Merauke protes penerimaan siswa secara daring. Kapolda inspeksi mendadak ruang tahanan Polres Mimika. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke melakukan pelonggaran dalam pembatasan aktivitas dengan membuka rumah ibadah di Kabupaten Merauke. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Merauke Minggu pagi mengikuti misa perdana yang sempat ditutup selama 3 bulan. Pengurus gereja Efrem Vanoi mengatakan protokol kesehatan yang ketat diterapkan oleh gereja pada setiap umat yang datang, mulai dari mencuci tangan, diukur suhu tubuh dan jaga jarak setiap tempat duduk. Jadi pagi hari ini kami dari Paroki Santo Fransiskus Katedral Merauke mulai melaksanakan misa terbuka untuk umat semuanya. Kami lakukan dengan standar penanggulangan atau pencegahan COVID yang standar maksimal. Dalam arti setiap umat yang datang wajib menggunakan masker. Di dalam sudah diatur juga, sudah diberi tanda-tanda. Jarak antara satu umat dengan umat lain itu hampir 1,5 sampai 2 meter. Jadi kita standar sangat tinggi. Jadi ini kapasitas kita gereja bisa sampai 1.000. Kami sekarang isi sekitar 300 lebih aja. Jadi sangat kita jaga sesuai dari ketentuan pemerintah, dan kebetulan kami di Paroki Katedral ada 3 orang dokter. Jadi kami memang selalu koordinasi dengan dokter untuk pengaturan jarak duduk dan lain sebagainya. Antara menyambut yang biasanya 2 jalur, kami hanya pakai 1. Itu pun dengan jarak lebih kurang 1,5 meter. Kami sudah lakukan tindakan antisipasi dengan melaksanakan, hari ini kita akan coba 4 kali misa. Setengah 7 pagi, jam 9 pagi, jam 16.00 atau jam 4 sore, dan jam 18.00. Biasanya berapa misa? Biasanya cuma 3 kali misa. 3 kali misa ya, jadi 4 kali ya? Ya 4. Kalau nanti umatnya mau banyak, kami akan buat jadi 5 kali. Oh gitu. Setiap misa kami ada live streaming untuk misa yang jam 9. Oh gitu. Karena ada batasan untuk umat yang di bawah 12 tahun dan juga yang di atas 60 tahun kan tidak boleh datang. Oh gitu. Dibatasi sesuai ketentuan kesehatan, sehingga yang itu tetap kami layani lewat live streaming. Petugas gereja juga melarang anak di bawah umur 12 tahun dan lansia datang ke gereja. Fasilitas siaran langsung lewat media sosial juga masih dilakukan untuk menjangkau umat yang berada di rumah. Pemda Kabupaten Merauke melakukan pelonggaran dalam menuju new normal atau kenormalan baru. Selain rumah ibadah, Pemda juga sudah membuka bandara dan pelabuhan di Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah orang tua murid memprotes sistem penerimaan siswa secara daring yang dilakukan SMP Negeri 2 Kabupaten Merauke. Para orang tua murid terpaksa mendatangi SMP Negeri 2 Merauke meminta sekolah untuk membatalkan pendaftaran siswa baru lewat jaringan internet. Mendaftar di online tapi tidak punya nomor registrasi. Kenapa nomor registrasinya tidak ada? Kan di online. Cuma nomornya belum terdaftar di online, yang belum nomor registrasi. Orang tua mengaku tidak memiliki fasilitas pendukung seperti laptop dan komputer untuk mendaftar secara daring. Terus kenapa sudah daftar, Bu? Belum. Belum, kenapa Ibu? Katanya melalui online. Online. Nah, Ibu tidak lakukan itu? Ini belum, kan baru ditahu. Baru anak-anak juga Bagaimana? coba di rumah, tapi katanya nggak bisa. Katanya kan kita kan dekat sini saja, dekat Oh gitu. ya. Jadi Ibu maunya seperti apa ini kalau tidak lewat online? Ya maunya kita langsung aja. Langsung ya? Oh gitu. Ya, Ibu Saripah. Ibu Saripah juga sudah daftar lewat online juga? Iya.
Anakku tadi sudah coba, Tapi nggak bisa. tidak bisa ya. Oh, Tapi gitu. bapak tadi dia suruh lewat kita internet kah atau apa? Oh, itu gitu. Nanti dia suruh coba katanya. Oh gitu. Nanti terakhir Pak, kalau memang tidak bisa baru suruh kita datang ke sini tanggal 1. Tanggal 1 itu ya. Sementara itu, panitia penerimaan siswa baru mengatakan akan membantu proses pendaftaran secara daring siswa. Tapi saya alamatnya pasti di mana? Jadi makanya kami untuk karena COVID ini, jadi saya bikin secara online untuk menghindari dia punya kita berkumpul. Aja seperti itu. Dicoba di luar, nanti ketika ada hambatan, kami layani online dulu. Online dulu, kalau nanti Bapak Ibu masih berminat di sini, nanti kami akan melayani nanti terakhir. Nah, coba dulu, di luar itu masih bisa. SMP Negeri 2 Merauke telah membuka pendaftaran siswa melalui internet mulai 20 Juni dan akan ditutup pada 1 Juli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Web yang ada, nanti isi. Kalau kesulitan baru nanti Kapal motor Gunung Dempo yang membawa 906 penumpang dari Jayapura akhirnya berlabuh di Pelabuhan Manokwari Minggu malam. Ratusan penumpang yang terdampak penutupan pelabuhan di Jayapura itu diperiksa ketat oleh Satgas COVID-19 saat turun dari atas kapal. Satgas memeriksa kartu identitas dan surat bebas COVID-19 setiap penumpang. Seluruh warga yang masuk ke Manokwari diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. 69 hampir rata-rata. Aduh, ini saya curiga. Oh, kita di Manokwari, Bapak? Iya. Yang turun di Manokwari. Sedangkan Sorong nanti mereka lanjut. Jadi pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Manokwari untuk keluar akses pelabuhan ini kita bisa kembali ke kita. Memang kita sebagai manusia jenuh bosan. Terus yang kemudian pertama-tama saya mau terima kasih juga kepada Forkopimda Papua yang sudah memberikan kita dengan berbagai upaya untuk kita pulang dengan. Pemerintah daerah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Provinsi Papua untuk memulangkan ribuan warga yang terdampak penutupan bandara dan pelabuhan sejak 26 Maret lalu. Meski warga difasilitasi pemerintah dalam kepulangan, persyaratan khusus seperti KTP dan surat bebas COVID-19 harus dipenuhi setiap warga yang akan kembali ke kampung halamannya. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 35 warga negara Indonesia yang dipecat perusahaan swasta di Papua New Guinea karena terdampak pandemi COVID-19. Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai, mengatakan 35 warga Indonesia dipulangkan agar tidak membebani negara Papua New Guinea. PHK ataupun ada juga yang sudah selesai bekerja di sana, mereka kembali, ya kita terima, tetapi semuanya sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati seperti itu. Jadi tentu komunikasi dua pemerintah ya dari atas kemudian sampai di bawah sini kita laksanakan. Dan semuanya sudah berjalan baik. Yang akan kita terima ini akan kita terima ini ya 35 orang. Ya, 35 orang dalam waktu dekat ini akan masuk ya. Akan masuk. Jadi ya tentu sebagaimana surat edaran ya perlu ada pemeriksaan COVID dulu, pemeriksaan tes rapid. Kita harus dapat dulu baru kemudian nanti masuk. Kemudian nanti diperiksa lagi oleh tim kita, oleh petugas-petugas KKP kita di pos lintas batas ya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua juga berencana membuka kembali pintu perbatasan negara Indonesia dan negara Papua New Guinea yang telah ditutup selama 3 bulan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Dibukanya akses lintas batas kedua negara ini karena pertimbangan ekonomi masyarakat di perbatasan Skow yang menurun. Apalagi warga perbatasan Skow hanya berharap keuntungan dari hasil penjualan di pasar tradisional perbatasan. Sekarang ini kan sudah relaksasi. Jadi kira-kira apa yang nanti harus kita buat. Nah, jadi kalau memang kita sepakati kalau kita membuka, tidak bisa hanya Indonesia atau Papua Nugini sendiri yang menyepakati gitu, tapi harus bersama duduk untuk kira-kira kalau kita buka seperti apa. Apalagi dalam situasi COVID seperti begini kan, misalnya karena di sana tuh kan kita mau hidupkan ekonomi ya, perekonomian di perbatasan. Yang selama ini karena adanya COVID ada kena dampak juga di sana. Ya kita hidupkan, tetapi seperti Dalam masa pelonggaran menuju new normal, Pemda Papua sudah membuka kembali bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah. Afid Indarto dan Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua.